Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kembali ke kanal Padi Sambal. Kali ini beritanya adalah salah satunya mantan Perdana Menteri Malaysia yaitu Tuan Mahathir Mohamad ini berkunjung ke Indonesia bertemu dengan Bapak Jokowi di Solo ya. Dalam kunjungan tersebut beliau berbincang-bincang, tapi kita tidak banyak tahu mengenai perbincangannya apa saja. Tetapi setelah selesai dari rumah Bapak Jokowi, ini sempat berbicara dengan wartawan, dan salah satu hal pernyataan yang diberikan mantan Perdana Menteri Malaysia ini yaitu bahwa dia sangat kagum dengan kemampuan Indonesia yang jumlah penduduknya hampir 300 juta ini tidak kekurangan yang namanya bahan pangan, terutama adalah beras. Jadi ketahanan pangan nasional kita itu sangat dikagumi oleh Tuan Mahathir Mohamad. Berbeda dengan yang terjadi di negaranya sendiri yang penduduknya justru hanya 30-an juta, justru kesulitan di dalam mempertahankan pertahanan pangannya. Nah, seperti apa videonya? Yuk kita saksikan. Pembangunan di Malaysia dan di Indonesia, dan saya menyatakan saya kagum kerana walaupun jumlah penduduk di Indonesia itu begitu ramai, hampir 300 juta, tetapi soal makanan masih cukup. Ini satu kejayaan yang boleh dibanggakan. Ada pesan khusus untuk Pak Jokowi ke depan itu sebagai panutan bangsa Indonesia. Malam. Nah itu tadi ya sekilas informasinya mengenai Tuan Mahathir Mohamad yang berkunjung ke Bapak Presiden, mantan Presiden kita Bapak Jokowi. Dan selanjutnya ini pada video berikutnya ini dari Parlemen Malaysia ya, yang membicarakan masih langka ya yang namanya beras tempatan, beras lokal di pasaran-pasaran. Hanya ada di satu tempat dan ternyata tempat tersebut hanya buka seminggu sekali. Jadi seluruh Semenanjung yang ada itu cuma satu tempat. Bayangkan coba ya, bagaimana orang bisa membeli beras tempatan, dan itu pun hanya bukanya seminggu sekali. Seperti apa sih informasinya? Yuk. Saya pergi ke Giant Hypermarket Setapak. Saya cek. Dia kata memang tak ada, beras tempatan ni tak ada. Saya tanya berapa lama dah? Dia kata sudah hampir setahun. Tak ada. Lepas tu yang menteri jawab, ada tapi masa jualan rahmah. Apakah hanya jualan rahmah saja? Apakah semua rakyat mesti pergi ke jualan rahmah? Jualan rahmah hanya dilakukan pada hari Minggu saja. Hari-hari lain 300 kampit dalam satu supermarket. Hari-hari lain ni macam mana? Nah itu tadi ya keluhan dari Parlemen Malaysia. Ini keluhan bukan yang pertama kali ya, sebenarnya sudah ada beberapa kali pertemuan yang masih membahas mengenai seputaran kelangkaan beras lokal. Nah akibat dari keluhan ini dicurigai bahwa beras lokal itu sebenarnya ada, cuma di pabriknya itu karungnya itu diganti jadi labelnya adalah beras impor, sehingga harga dari beras tempatan itu seharga dengan beras impor, atau adanya percampuran ya, jadi beras lokal dicampur dengan beras impor tetapi dijual dengan harga tetap sebagai harga beras impor ya, yang jauh lebih mahal daripada beras tempatan. Dan ini kan hanya sekedar tebak-tebakan ya. Akhirnya secara laboratorium ini diuji, benarkah beras yang beredar di pasaran yang statusnya beras impor, karungnya beras impor, ini berasnya campuran. Seperti apa hasil dari laboratoriumnya? Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI mengesahkan ada pengilang yang mencampur beras putih tempatan dengan beras import dipercayai bagi mendapatkan profit lebih tinggi. Analisis dijalankan MARDI terhadap lebih 5,000 sampel butir beras yang dijual sebagai beras import mendapati sekitar 40 hingga 50% daripadanya mengandungi asid deoksiribonukleik atau DNA beras tempatan. Pegawai Penyelidik Kanan Pusat Penyelidikan Bioteknologi dan Nanoteknologi MARDI, Muhammad Syarif Fidaus Abdul Razak berkata, keputusan berkenaan diperoleh melalui teknologi pencapjarian DNA.
Katanya analisis itu dilakukan susulan penubuhan Task Force Operasi Bersepadu Beras Putih Tempatan bagi mengenal pasti ke mana hilangnya beras putih tempatan. Mengulas lanjut, Muhammad Syarif berkata laporan hasil analisis dan bukti pencampuran beras itu sudah dihantar kepada pihak berkuasa tempatan. Tim ni sebab hari tu yang task force tu kita terima agak banyak sampel. Saya kata kita proses, kita dapat pihak kawal selia dia sampling semua pengilang-pengilang yang semua yang ada label import, kampetnya ada label import, semua diorang hantar sini. Takat hari ni saya boleh katakan lebih daripada 5,000 sampel lah kita dah run. Kita kira kan 5,000 tu dia lebih kurang dalam 55 kampet. Tak, sebab kita satu kampet kita ambil dalam 95 sampel macam tu. 10% dalam kampet tu adalah beras tempatan. Ada setengah kampet tu memang kita boleh detect dekat kampet tu 85% beras tempatan dalam kampet tu. Saya kata 50% Wah, luar lah. biasa. 50% Beras lah. Ada tempatannya yang betul-betul banyak cantik, banget ada ya, yang betul sampai dengan 85% dalam satu company pun karung. kata 50% jugalah. Setakat time task force tu memang kita fokus macam tu lah. Tapi untuk makluman juga, macam YB Menteri kata, di bawah kawal selia padi dan beras, kita tak ada spesifik akta yang kata tak boleh bercampur padi tempatan dan juga padi import. Itu yang sekarang ni pihak kementerian sama-sama kita sekali lah, kita sit down untuk buat peraturan baru. Yang saya tahu peraturan yang berkaitan dengan campur ni adalah yang broken rice, beras hancur tu kena berapa persen je. Tapi yang berkaitan import dengan lokal tu memang tak ada spesifik peraturan daripada pihak kawal selia yang boleh mengaitkan benda tu. Menteri minta kita sama-sama buat peraturan baru untuk mungkin untuk tackle masalah inilah dekat ni. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Mardi di Serdang pada Rabu. Turut hadir Pengarah Pusat Penyelidikan Bioteknologi dan Nanoteknologi Mardi, Dr. Muhammad Zamharir Ahmad. KPDN sebelum ini mendedahkan pihaknya menerima aduan mengenai beras dicampur antara beras putih tempatan dan import oleh pihak tidak bertanggungjawab. Terdahulu Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dilaporkan akan memperkenalkan peraturan melarang campuran beras putih tempatan dengan beras putih import. Ya, teman-teman, itu tadi ya, mengenai terpaksa nih ya, beras yang di karung itu diteliti ya secara kimia, secara laboratorium untuk membuktikan bahwa terjadi memang benar adanya percampuran tersebut. Dan hasilnya dinyatakan memang benar ada percampuran. Bahkan beras impornya itu lebih sedikit dibandingkan dengan beras tempatan di dalam satu karung. Ya, itulah yang namanya mencari keuntungan. Tapi kita lihat sekarang persiapan Malaysia di dalam menghadapi bulan puasa, kemudian lebaran, sampai 6 bulan kemudian, di mana negara Malaysia ini menyiapkan beras lokal untuk dijual dengan harga murah kepada warga tempatan. Seperti apa beritanya? Yuk kita saksikan. Sebanyak 24 juta kampit beras putih tempatan BPT bersubsidi berharga RM26 bagi pak 10 kg akan mula dipasarkan di seluruh semenanjung Malaysia bermula 1 Mac ini. Ketua Pengarah Kawal Selia Padi dan Beras, Datuk Badrul Hisham Muhammad menjelaskan bantuan ini disasarkan kepada 400,000 keluarga miskin termasuk 77,000 keluarga miskin tegar. Menurut Badrul Hisham, setiap ketua isi rumah KIR layak membeli maksimum 2 kampit beras bersubsidi bagi setiap transaksi. Peruncit akan menerima arahan khusus mengenai tata cara penjualan bagi memastikan bekalan beras disalurkan kepada golongan yang disasarkan. Beliau turut memaklumkan bahawa bekalan beras tersebut boleh diperolehi di 36,000 peruncit berlesen dengan keutamaan diberikan kepada kawasan miskin bandar. Yang penting hari ini ialah tentang pelaksanaan program khas beras Okey. putih tempatan bersubsidi tahun Jadi 2025. aman ya stok buat lebaran. PM Yang Amat dan Menteri telah umumkan keputusan kerajaan untuk membuat intervention dengan subsidi khusus khas sebanyak 150 juta untuk 6 bulan. Pihak saya di Kementerian dengan persetujuan Yang Berhormat Datuk Seri Menteri dan Yang Berhormat Datuk Seri KSU, kita telah merangka mekanisme pelaksanaan yang lengkap. Yang saya boleh katakan kita yakin bahawa
menggunakan mekanisme ini, maka program ini akan memberikan suasana menang-menang lagi sekali kepada seluruh pemain industri, bermula daripada pesawah sehingga kepada pengguna. Ya. Katanya, beras bersubsidi itu turut akan diagihkan dalam tempoh 6 bulan menerusi projek rintis yang bertujuan membantu golongan berpendapatan rendah mendapatkan keperluan asas dengan harga lebih rendah. Nah, teman-teman, itu tadi ya beberapa video yang menampilkan mulai dari kedatangan dari mantan PM Malaysia, Bapak Mahathir Mohamad, ke kediamannya dari Bapak Jokowi, di mana sebenarnya dia ke Solo. Beliau ke Solo ini sudah bukan yang pertama kali ya, tetapi sudah 2-3 kali, yang tujuannya adalah ziarah. Nah, untuk tahun ini di bulan Februari 2025, beliau ziarah sekaligus mampir ke rumahnya Pak Jokowi. Nah, di dalam perbincangannya dikatakan bahwa dia merasa sangat kagum ya dengan kemampuan Indonesia yang jumlah penduduknya hampir 300 juta, ternyata berasnya masih sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan makan dari seluruh rakyat Indonesia. Dibandingkan dengan tadi, yaitu bahwa Malaysia yang jumlahnya cuma 30-an juta, ternyata kesulitan beras lokal, sehingga harus impor. Nah, ini adalah satu hal yang mungkin ya menjadi celah buat kita bahwa adakah kemungkinan kita bisa mengekspor beras ke Malaysia, ya? Nah, karena di tahun 2025 ini itu kalau menurut hitungan dari Bulog itu kita itu panen raya dan kita mempunyai surplus yang sangat banyak berasnya ya. Nah, bagaimana tinggal pemerintah untuk mengaturnya? Ya, mudah-mudahan harga beras juga dengan surplus seperti itu menjadi lebih murah lagi. Nah, kemudian juga masalah beras yang ternyata di Malaysia itu langka, beras tempatan ternyata positif dioplos ya, di mana dalam satu karung beras itu kurang lebih 85% itu adalah beras lokal, yang sisanya sekitar 15% itu adalah beras impor. Nah, tapi dijual dalam satu karung itu dengan harga beras impor yang memang jauh lebih mahal daripada beras lokal. Otomatis ya di sini ada terjadi harga yang sangat tinggi ya untuk harga beras lokal itu tadi ya. Kemudian pemerintah dari Malaysia untuk tanggal 1 Maret 2025 ini telah menyiapkan beras lokal yang akan dijual dengan harga yang cukup murah, sekitar 95 ribuan per 10 kilo ya satu karungnya. Untuk warga Malaysia, terutama bagi warga yang menengah ke bawah, ya. Nah, tapi kita tidak tahu apakah menengah ke bawah ini termasuk para pendatang, ya kita tidak paham. Tapi kemungkinan besar adalah khusus untuk warga lokal, ya. Nah, rencananya ini beras akan diadakan secara murah itu sampai dengan 6 bulan ke depan. Jadi di sini terjadi kesenjangan yang cukup tinggi di negara Malaysia mengenai beras ini, dan ini adalah titik terang di mana memang terjadi semacam upaya yang dilakukan oleh para pengusaha untuk mencari untung yang sebesar-besarnya. Tetapi celah ini tidak bisa ditindak secara hukum dikarenakan tidak ada atau belum ada undang-undang yang mengatur mengenai percampuran beras lokal dengan beras impor. Yang ada undang-undangnya adalah percampuran antara beras yang sudah patah-patah dengan beras yang bagus untuk dijual kembali. Jadi secara hukum pihak-pihak yang terkait dengan masalah beras ini ya, ini tidak bisa dipidanakan ya merdeka mereka, kecuali nanti nih Parlemen Malaysia dan pemerintah Malaysia membuat peraturan baru mengenai percampuran beras lokal dengan beras impor ya, sehingga bisa menjerat para pelakunya, karena jelas ini akibatnya adalah yang rugi kembali lagi ke rakyat Malaysia itu sendiri. Nah, demikian tadi videonya dari Padi, cukup dulu. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.